Halo, assalamualaikum. Kelas 11 TLM ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi di pertemuan minggu kedua dengan mata pelajaran imunoserologi, materi sistem imun yang kedua. Jadi hari ini Bu Afri akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Di sini Bu Afri tetap akan membahas masalah sistem imun non-spesifik dan spesifik. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita langsung ke slide berikutnya. Jangan lupa ya, sebelum memulai pelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, setelah kalian berdoa, langsung kita ke next slide berikutnya. Nah, kemarin kan juga sudah Bu Afri jelaskan ya sedikit mengenai sistem imun. Itu ada dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik ini bisa dari kulit, selaput lendir, silia, kemudian batuk. Itu yang dari fisiknya. Namun juga ada yang ada dari dalam tubuh kita. Misalnya lisozim, asam lambung, asam neuraminik, laktoferin. Ya. Kemudian pada sistem imun spesifik ini yang menjadi sistem imun itu ada IgG, IgM, IgD, IgA, IgA. Jadi masih banyak lagi. Dan ini perbedaannya respon imun non spesifik dengan respon imun spesifik. Jika respon imun non spesifik ini bersifat alami, jadi dari lahir kita sudah memiliki respon imun non spesifik. Sebaliknya, pada respon imun spesifik ini didapat ketika kita sudah melakukan yang namanya vaksin. Kita kan juga dulu pernah waktu SD atau SMP kita diberi vaksin, atau zamannya kita masih bayi imunisasi. Nah, itu kita diberi sebuah imun antibodi yang dari luar. Kemudian respon imun non-spesifik ini merupakan sistem imun pertahanan yang pertama, yang utama. Kalau yang imun spesifik ini yang pertahanan kedua. Yang respon imun non-spesifik ini akan melawan semua jenis mikroorganisme. Jadi semuanya itu dilawan sama sistem imun non-spesifik. Karena kemarin Bu Afri sudah menjelaskan bahwa respon imun non-spesifik ini hanya bisa menyerang tapi tidak dikenal terlebih dahulu. Beda dengan respon imun spesifik. Respon imun spesifik ini lebih menyerang ke mikroorganisme tertentu. Jadi respon imun spesifik ini menyerang mikroorganisme yang lolos dari imun non-spesifik. Nah, ini imun non-spesifik sudah terbentuk dari sejak kita lahir. Sedangkan imun spesifik terbentuk terhadap antigen yang baru masuk. Sel utama pada imun non-spesifik ini ada fagosit, sel NK, dan sel K. Sedangkan imun spesifik sel utamanya ada
limfosit. Limfosit ini termasuk jenis leukosit, sel darah putih. Kemudian pada molekul imun nonspesifik ini ada lisozim, komplement, CRP, IFN. Sedangkan imun spesifik ini ada antibodi dan sitokin. Lanjut. Di dalam tahapan respon imun, di sini ada yang namanya deteksi dan mengenali benda asing. Jadi, tahapan respon ini yang pertama kita berkenalan dulu. Kita berkenalan dulu dengan benda asing tersebut. Baru kita berkomunikasi dengan benda asing. Setelah kita berkomunikasi, kita berkoordinasi dengan yang lainnya. Kita meminta pertolongan kepada sel lain untuk untuk melakukan destruksi atau supresi penginvasi. Destruksi atau supresi penginvasi ini adalah melawan, dihancurkan benda asingnya. Jadi mudahnya itu gini tahapan respon imun. Yang pertama, kita mengenal dulu orangnya. Kita anggap benda asing itu teman baru kita. Jadi kita berkenalan dulu dengan teman baru kita. Kemudian kita ajak teman kita itu berkomunikasi. Jadi kita berkomunikasi dulu. Setelah kita tahu bagaimana, teman kita sifatnya seperti ini. Kemudian kita berkoordinasi dengan teman kita yang lainnya. Setelah kita berkoordinasi, kita melakukan yang namanya perlawanan, destruksi atau supresi penginvasi. Dari tahapan respon imun itu akan membentuk sebuah antibodi dan sitokin. Sistem kekebalan nonspesifik. Nah, sistem kekebalan nonspesifik ini dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, kekebalan nonspesifik ini hanya bisa mendeteksi dan melindungi kerusakan yang diakibatkan oleh benda asing. Yang termasuk dalam sistem ini itu ada reaksi inflamasi atau peradangan, protein antivirus atau interferon, yang ketiga sel natural killer atau NK, sel NK, dan yang terakhir adalah sistem komplement. Terus inflamasi atau peradangan. Jadi inflamasi ini merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan. Jadi setelah kita mengalami infeksi atau luka di dalam tubuh kita, maka respon yang akan muncul adalah peradangan terlebih dahulu. Tidak spesifik hanya untuk mikroba, tetapi respon yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Jadi, munculnya peradangan ini tidak hanya dari infeksi mikroba, tetapi bisa dari luka akibat suhu dingin, panas,
atau trauma. Kemudian pada proses peradangan ini yang berperan itu adalah fagosit, neutrofil, monosit, dan makrofag. Tahap inflamasi. Yang pertama, bakterinya masuk ke dalam jaringan. Kemudian terjadi vasodilatasi sistem mikrosirkulasi area yang terinfeksi. Jadinya aliran darahnya meningkat. Nah, waktu aliran darahnya meningkat ini terjadilah yang namanya rubor sama kalor. Rubor itu memerah, kalor itu panas. Jadi pada tahap inflamasi ini sering kita rasakan ya. Jadi mesti selalu muncul yang namanya warna merah dan terasa panas ketika terjadi peradangan. Kemudian yang ketiga, permeabilitas kapiler dan venul yang terinfeksi terhadap protein meningkat. Terjadi difusi protein dan filtrasi air ke interstisial. Nah, ini terjadinya bengkak dan nyeri. Habis merah, panas, bengkak, kemudian nyeri. Dari situ keluarnya neutrofil lalu monosit dari kapiler dan venula ke interstisial. Setelah keluarnya neutrofil ini terjadinya penghancuran bakteri di jaringan yang namanya fagositosis. Pada proses penghancuran ini tubuh kita mengalami respon demam. Demam ini biasanya sudah terjadi perbaikan jaringan. Interferon. Sel yang terinfeksi virus akan mengeluarkan interferon. Interferon ini dapat mengganggu replikasi virus atau antivirus. Interferon juga memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor dengan meningkatkan potensi sel NK dan sel T sitotoksik. Peran interferon yaitu meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Jadi, setelah sel terinfeksi virus, nah ini akan mengeluarkan interferon. Nah, ini mekanisme pertahanan dengan interferon. Sel yang pertama itu terinfeksi oleh virus, kemudian terstimulasi membuat interferon, sel ini dihancurkan oleh virus. Jadi setelah sel ini terinfeksi virus, selnya akan mengeluarkan interferon. Kemudian sel ini dihancurkan oleh virus. Untuk yang gambar kedua, sel dimasuki interferon dari sel 1. Interferon mengaktifkan gen yang dapat memproduksi antivirus. Jadi ini saling berhubungan ya. Untuk gambar yang pertama, Bu Afri ulangi lagi. Sel yang pertama ini sudah terinfeksi oleh virus. Kemudian terstimulasi membuat interferon. Kemudian sel ini dihancurkan oleh virus. Nah, pada sel 2 ini dimasuki oleh interferon dari sel 1. Kemudian interferon ini mengaktifkan gen yang dapat memproduksi antivirus atau bisa melawan virus yang sudah menghancurkan sel yang pertama tadi ya. Dan ada sel natural killer atau sel NK. Sel NK ini merusak sel yang terinfeksi virus
dan sel kanker dengan melisiskan membran sel pada paparan 1. Kerjanya, sel T sitotoksik tetap lebih cepat, non-spesifik dan bekerja sebelum sel T sitotoksik menjadi lebih banyak dan berfungsi. Jadi tugasnya sel NK ini merusak sel yang sudah terinfeksi virus dengan cara melisiskan membran sel pada paparan 1. Sistem kekebalan spesifik, yaitu sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Mencakup kekebalan humoral dan selular. Kekebalan humoral ini yaitu produksi antibodi oleh limfosit B. Sedangkan kekebalan selular ini produksi limfosit T yang teraktivasi. Jadi, di dalam sistem kekebalan spesifik ini kita harus dapat membedakan sel asing yang harus dirusak dari sel antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi di dalam sistem kekebalan spesifik ini tidak langsung menyerang virus begitu saja ya. Jadi di dalam kekebalan spesifik ini kita seperti mengenal dulu. Ini selnya yang akan dihancurkan atau bukan. Jadi beda dengan sistem kekebalan non-spesifik yang langsung bertemu, langsung dihancurkan. Jadi beda sekali. Di dalam sistem kekebalan humoral, ini ada antigen yang merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Jadi di dalam tubuh kita itu sudah ada antibodi. Kemudian antibodi disekresi ke darah atau limfosit. Lokasi sel plasma yang teraktivasi, semua antibodi akan mencapai darah, kemudian gamma globulin yang akan menjadi imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini ada 5. Yang pertama IgM, IgG, IgA, IgA, dan IgD. Kalian harus hafal kelima imunoglobulin ini beserta fungsinya. Yang pertama, IgM ini berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respon sel pertama. Jadi IgM ini fungsinya untuk mendeteksi terlebih dahulu. Kemudian IgG ini diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. IgM dan IgG berperan jika terjadi invasi bakteri dan virus serta aktivasi komplement. Jadi IgM dan IgG ini saling berhubungan. IgM itu singkatnya, mudahnya itu hanya mengenal benda asing yang masuk ke tubuh kita. Sedangkan IgG ini tidak hanya mengenal namun mengingat benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada IgA. IgA ini melindungi tubuh dari infeksi parasit. IgA ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernafasan, dan perkemihan. Contohnya pada air mata dan ASI. Kemudian yang terakhir IgD terdapat pada banyak permukaan sel B mengenal antigen pada sel B.
Sistem kekebalan seluler. Sistem kekebalan seluler ini adalah limfosite spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus. Ada 3 subpopulasi sel T. Yang pertama sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T penekan. Mayor histocompatibility complex yaitu kode human leukocyte associated antigen yang terikat pada permukaan sen khas pada setiap individu. Ini hanya hanya sekilas aja, kalian tidak usah dihafalkan karena kalian kan masih SMK, jadi tidak perlu mendalami masalah ini ya. Cukup kalian tahu saja. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai di slide terakhir. Bu Afri yakin kalian masih bingung kan ya mengenai sistem imun yang kedua ini. Sebenarnya sih gampang, cuman memang bahasanya di mata pelajaran imunoserologi ini memang agak susah. Jadi kita akan belajar pelan-pelan. Nanti kalau kalian masih bingung atau gimana, kalian bisa langsung tanya ke Bu Afri ya. Oke, sekian dari Bu Afri. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.